Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, tullab wa talibat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul di masjid yang mulia ini. Kita akan lanjutkan nuwasilu darsana insyaallah fi tafsir juz' amma min surat asy-syams. Kita akan lanjutkan kembali tafsir juz' amma, tafsir juz' 30 di surat asy-syams dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15, dan sudah kita bacakan dan jelaskan beberapa tafsiran para ulama yang dibawakan oleh penulis kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil Syekh Mustafa Al-Adawi, dan tersisa beberapa pembahasan lagi dari tafsir surat asy-syams ini dengan metode soal wal jawab, dengan tanya jawab. Taib. Terakhir telah kita bahas, yakni makna dari firman Allah Ta'ala, kadzabat samudu bitaghwaha. Kata beliau di sini, qauluhu ta'ala kadzabat samudu bitaghwaha, ma huwa syai'ul ladzi kadzabat bihi samudu. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, kadzabat samudu bitaghwaha, apa yang didustai? Perkara apa yang didustai oleh kaum Samud? Ya, kaum Samud telah mendustai bitaghwaha. Kalimat taghwa udah kita jelaskan ya terakhir kemarin. Makna taghwa di situ yang paling banyak ataupun mayoritas para ulama menyebutkan sikap melampaui batas mereka, kemaksiatan kaum Samud mengakibatkan mereka mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim kepada mereka, yaitu Nabi Salih. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang didustai oleh mereka? Maka jawabnya, atau perkara apa yang didustai oleh kaum Samud? Al-jawab, kata beliau, kadzabat samudu bil azab. Bahwasanya kaum Samud mendustai tentang akan datangnya azab untuk mereka. Karena mereka senantiasa berbuat maksiat, isyan wa tughyan. Ya, tughwa, tugha. Isyan ya wa tughyan. Kemaksiatan mereka sudah melampaui batas, sehingga utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh, datang kepada mereka untuk mengingatkan mereka bahwa akan datang azab, akan datang siksaan Allah Subhanahu wa taala jika kalian terus-menerus seperti ini, terus-menerus di dalam kemaksiatan dan sikap melampaui batas mereka. Ya, togha atau toghwa, ya sama itu semakna. Togha fiilnya, toghwa ataupun tughyan. Taib. Jadi itu kata beliau makna takdzib di sini oleh kaum Samud, mereka mendustai azab yang telah disampaikan oleh utusan Allah, ya, alladzi wa'adahum bihi nabiyuhum Salih. Jadi mereka mendustai informasi akan datangnya azab yang telah dijanjikan oleh nabi mereka, yaitu Nabi
salih. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'aqaru an-naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Jadi nantang Nabi, minta datangkan kalau begitu azabnya. Nah, itu ya. Jadi jangan coba-coba menantang dalil. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dalil, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditantang. Inilah sikap melampaui batas mereka. Ya, inilah sikap toghwanya mereka. Kadzabat Tsamudu bitoghwaha. Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-77. Fa'aqaru an-naqah. Naqah sudah kita ketahui maknanya adalah ya unta ataupun jenis unta. Nuq atau naqah. Mereka menyembelih naqah. Mereka telah menyembelih naqah. Aqara, ini fi'il aqara sebenarnya banyak maknanya ya. Fi'il aqara itu banyak maknanya dan bisa juga dimaknai aqara ini adalah zabaha, artinya menyembelih. Ya, aqrun. Fa'aqarun naqata, dan mereka telah menyembelih untanya Nabi Salih. Wa atau, ya, sikap utun itu atau bersikap tinggi. Mereka bersikap tinggi terhadap perintah Rabb mereka, sombong. Mereka sombong terhadap perintah Rabb mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Salih, wahai Salih, i'tina, datangkan kepada kami, bima ta'iduna, datangkan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami, berupa apa? Azab. Karena Nabi Saleh menjanjikan kepada mereka azab akan datang kepada kalian jika kalian senantiasa bersikap isyan wa tughyan, maksiat dan melampaui batas dalam maksiat. Justru mereka mengatakan, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, datangkan apa yang kau janjikan kepada kami jika kamu benar-benar orang yang diutus oleh Tuhan. Jika kamu benar-benar utusan, buktikan. Datangkan siksaan itu kepada kami. Nah, itu dia. Jadi ini bentuk takdzib, ini bentuk pendustaan kaum Tsamud, yaitu mereka mendustai adanya, ya, mendustai berita azab yang akan datang kepada mereka. Adanya azab yang akan menimpa mereka. Itu mereka dustai. Taib. Wa kadzdzabu bil ba'tsi wal qiyamah. Ada pula yang mengatakan bahwa pengingkaran ataupun mendustai kaum Tsamud, mengingkari, yang mereka ingkari adalah al-ba'ts wal qiyamah, hari berbangkit ataupun hari kiamat. Ya, ada mengatakan bahwasanya takdzib yang mereka lakukan, pendustaan yang mereka lakukan, penolakan yang mereka lakukan adalah menolak informasi kiamat ataupun hari berbangkit. Ini seperti firman Allah Ta'ala di awal-awal surat Al-Haqqah. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Ya, kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Al-Qari'ah, apa makna Al-Qari'ah? Al-Qiyamah. Bahkan ada surat Al-Qari'ah sendiri ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kadzabat Tsamud wa 'Adun, Tsamud dan kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustai Al-Qari'ah, mendustai hari kiamat. Nah, sehingga sebagian ahlul ilmi mengatakan bentuk pendustaan, pengingkaran dari kaum Tsamud yang dimaksud dalam surah Asy-Syams ini adalah mendustai hari kiamat. Wa kadzdzabu bi risalati Shalih alaihi salatu wassalam. Ada pula yang mengatakan mereka juga telah mendustai risalah. Jadi ini semuanya benar karena ada dalilnya. Artinya pengingkaran, kemaksiatan dan sikap melampaui batas, sikap tauhidnya kaum Tsamud ini benar-benar sudah melampaui batas, tidak hanya pada satu perkara saja yang dia dustai, yang mereka dustai, tapi beberapa perkara pokok dalam agama Allah, dalam dinullah yang telah Allah Ta'ala turunkan.
Jadi bukan satu poin saja yang mereka dustai. Mereka mendustai informasi dari Nabi Allah Saleh tentang datangnya azab. Mereka juga mendustai tentang adanya hari berbangkit, hari kiamat yang diinformasikan oleh Nabi mereka, Nabi Saleh. Demikian juga mereka mendustai risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Enggak mengakui kenabiannya. Sebagaimana orang-orang di masa Nabi ada yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka tolak, mereka dustai. Wa kadzabu bi risalati Shalih alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, masih dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-75 dan seterusnya. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkata sekelompok orang yang bersikap sombong dari kaumnya Nabi Saleh, lilladzina istud'ifu liman amana minhum. Mereka berkata, orang-orang yang sombong terhadap Nabi Saleh ini, dari kaumnya Nabi Saleh, mereka berkata kepada orang-orang lemah dari orang-orang beriman. Nah, begitulah dari dulu. Dari dulu seperti itu. Ya, umumnya orang-orang yang punya kelebihan harta, kekuasaan, jabatan itu lebih enggan untuk mengikuti dinullah yang hak. Karena umumnya yang mengikuti dinullah ini umumnya ya adalah dari kalangan menengah ke samping. Bukan menengah ke bawah ya, menengah ke samping. Ya itu umumnya begitu dari dulu. Jadi yang mengikuti para nabi itu bukan berarti nggak ada orang aghnia ya, nggak ada orang kaya, ada, tapi kebanyakannya dari kalangan fuqara, du'afa, ya, masakin yang mengikuti para nabi begitu. Ya. Dan itu bisa kita saksikan hari ini juga seperti itu, yang benar-benar memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisi dan keadaan mereka, bukan orang-orang yang berlebih hartanya, enggak. Ya. Dari kalangan menengah samping. Kalau ke bawah terlalu rendah nanti, menengah ke samping aja. Sampingnya tapi landai ke bawah. Ya. Baik. Ini kata mereka orang-orang yang sombong tadi dari kaumnya Nabi Saleh, berkata kepada orang ustud'ifu, dari kata dhaif ya, ustud'ifu liman amana minhum, dari orang-orang yang lemah. Ya. Apa kata mereka? Ata'lamuna anna salihan mursal min rabbih. Ini bentuk pengingkaran ini ya. Jadi seperti istifham ingkari. Apakah kalian mengetahui bahwasanya Saleh itu benar-benar diutus dari Rabb-nya? Nah, gitu ya. Apakah kalian tahu? Benar enggak? Yakin enggak kalian? Ta'lamu ini maksudnya ya yakin ya, atau yaqanu. Apakah kalian yakin bahwasanya Saleh itu adalah seorang yang mursal min rabbih, seorang yang benar-benar diutus oleh Rabb-nya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata orang-orang beriman yang lemah tadi, mereka mengatakan sesungguhnya kami mengimani dengan apa saja yang diutus bersamanya, yaitu bersama Nabi Saleh. Apa yang diutus bersama Nabi Saleh berupa agama Allah, dinullah, kami mukminun, kami mengimaninya. Ya, kami percaya dan kami yakin, kata orang-orang ustud'ifu tadi. Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong tersebut dari kaum Saleh, inna billadzi amantum bihi kafirun. Justru kata mereka, sungguh kalau kami sebaliknya, kami mengingkari, kami kafir dengan keimanan kalian terhadapnya. Enggak percaya kami. Mau-maunya kalian percaya kepada Nabi Saleh, kami enggak percaya. Ya, kata kaumnya Nabi Saleh. Baik. Jadi ini adalah poin-poin yang didustai oleh kaum Tsamud berdasarkan dalil tadi. Apa di antaranya? Kadzabat Tsamudu bi tahwaha. Apa yang pertama tadi? Kedustaannya, apa poin kedustaan yang didustai oleh kaum Tsamud? Iya, berita tentang azab. Kedua, tentang berita hari kiamat, ya, qari'ah kiamat. Ketiga, risalahnya beliau. Ya, itu ingat-ingat itu. Jadi kalau kita melewati ayat tentang kadzabat Tsamud, oh yang dia dustai adalah ya berita tentang azab, tentang risalahnya Nabi Saleh dan tentang keadaan atau kejadian hari kiamat. Allah taala a'lam. Baik, berikutnya.
Soal ila madza yarji'u ad-dhamiru fi qawlihi ashqaha. Kemana dhamirnya itu kembali? Ya. Kemana dhamir ashqaha itu di ayat 12 itu? Idzin ba'atsa ashqaha, ketika seorang yang paling celaka. Ashqa ini merupakan isim tafdhil. Ya, merupakan isim tafdhil min haitsul adad mufrad. Apa aslinya? Apa aslinya ashqa? Lupa. Mari sudah kita jelaskan di awal. Apa aslinya, bukan artinya. Kalau artinya apa ashqa? Gak ada yang tahu nih. Tulab. Tulab terlelap. Kelompok guringun. Apa arti ashqa? Jangan lihat terjemahan Quran. Gak ada yang tahu. Mana tulab ini? Yasir. Apa arti ashqa? Paling celaka. Berarti apa mufradnya apa? Aslinya, bukan mufradnya. Aslinya apa? Syaqiyun. Itu loh, dalam hadis yang antum arba'in nawawiyah kan sudah dibahas setiap sore. Ya, syaqiyun au sa'idun. Ya. Fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Taqiyun, syaqiyun, sa'idun. Ya, taqi bertakwa, makanya paling bertakwa atqa, kan begitu. Syaqiyun paling celaka, celaka, tapi karena dia masuk isim tafdhil jadi paling celaka. Baik. Ya. Idzin ba'atsa ashqaha. Jadi orang yang paling celaka dari kaum Samud itu pada waktu itu bangkit untuk melakukan satu tindakan yang kelewatan. Apa itu? Menyembelih unta Nabi Saleh, disembelih sama dia. Ini kelewatan ini. Dari sekian banyak kaum, kan begitu ya, kaum Samud itu kan banyak jumlahnya. Bangkit satu orang ini yang paling celaka dari sekian banyak yang akan celaka. Ini paling celakanya dia. Dia bangkit untuk nyembelih untanya Nabi Saleh. Ya. Baik. Nah, kata beliau di sini domir itu kembali kemana? Hanya itu, ya, jawabnya adalah ashqa qabilati Samud, yaitu yang paling celaka dari qabilahnya Samud. Kama jaa fi sahihaini, sebagaimana keterangan ini telah datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ba'atha ashqaha. Ingatlah ketika bangkit pada waktu itu orang yang paling celaka dari qabilah Samud itu. In ba'atsa laha rajulun. Ingat dulu, ingat. Yang berbuat menyembelih untanya Nabi Saleh ini kan kemungkaran, kemaksiatan, kelewatan batas. Untanya Allah berani dia sembelih sampai naqatallah, sampai Allah menyandarkan namanya di unta. Naqatallah. Ini menunjukkan unta itu bukan unta sembarangan. Kalau sekiranya unta itu ada di zaman ini tuh dari sembah juga kali ya. Ya, untanya Allah itu, tapi berani dia. Ini makanya paling celaka, berani dia sembelih. Ya. Dan yang melakukan perbuatan kemungkaran ini, yang nyembelih untanya Nabi Saleh, berapa orang? Berapa orang yang nyembelih? Ini nyembelih berapa orang? Nyembelih untanya Nabi Saleh. Loh. Satu orang ini, ya. Makanya nih hadisnya dalam Sahih Bukhari ini, Muslim. Idzin ba'atsa ashqaha, yakni idzin ba'atsa laha rajulun. Satu orang aja pelakunya ini. Tapi ketika azab itu menimpa mereka, apa cuma satu ini yang kena? Itu dia maksudnya. Ya. Ketika Allah timpakan siksaan azab, yang kena cuma orang ini, si rajulun, ya, yang paling celaka ini. Apa cuma dia saja? Azab itu cuma dia sendiri kena di situ. Bumi berguncang-guncang, bolak-balik begini, cuma dia aja, sebelahnya ngeliatin aja. Ngerinya orang ini juplak. Enggak kan? Rata semuanya habis.
Begitulah ketika mendiamkan kemungkaran, hati-hati. Ya, ikut kita diratakan juga nanti, disamaratakan juga. Nah ini dia. Makanya lihat hadis ini, kata Rasulullah SAW, ini keterangan dari beliau SAW. Siapa yang dimaksud? In ba'atha ashqaha, ketika bangkit pada waktu itu orang yang paling celaka dari qabilah Samud. Siapa itu? Kata Rasulullah, in ba'atha laha rajulun arimun azizun muni'un fi rahtihi ka Abi Zam'ah. Jadi bangkit pada waktu itu seorang laki-laki yang arim, artinya terpandang ini ya, aziz, mulia, muni'un fi rahtihi, disegani di tengah-tengah kaumnya, ka Abi Zam'ah. Beliau mencontohkan orang yang ada di masa Nabi, Abu Zam'ah. Namanya ada Abu Zam'ah, itu disegani, dihormati di tengah-tengah kaumnya. Mirip seperti ini, mirip seperti Abu Zam'ah, rojul yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Ya, jadi dia orang terpandang. Begitu kadang ujungan orang terpandang. Ya kan? Kan biasa di beberapa tempat itu penolakan terhadap dakwah yang benar itu ada tokoh yang terpandang itu yang provokatornya. Biasa begitu. Pengalamannya sih kan begitu. Enggak tahu benar apakah ya, walaupun tidak semua tapi kadang demikian. Nah, ini dia yang memprovokatori ya, pengingkaran ataupun pendustaan bagi yang lainnya. Bangkit orang yang paling celaka. Nah itu dia. Rasulullah SAW pada waktu itu mencontohkan seperti Abu Zum'ah. Ya. Jadi itu maksud dari ashqaha. Domirnya kembali ke kaum Samud. Ada satu laki-laki dari kaum Samud, dari kabilah Samud, yang paling celaka dari sekian banyak nanti itu ya, celaka terkena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia paling celaka karena berani menyembelih untanya Nabi Saleh. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya, menyatakan hadis ini juga sahih oleh para ulama. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, waktu itu Ali bin Abi Thalib ya sedang tidur di tanah, sehingga beliau memanggilnya Abu Turab, ya bapak tanah. Ya Abu Turab. Waktu itu bersama sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, 2 orang. Beliau mengatakan kepada keduanya, ala uhadditsukuma ya bi ashqan nas, maukah aku kabarkan kepada kalian berdua manusia yang paling celaka, 2 manusia paling celaka, kata Rasulullah. Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua 2 manusia yang paling celaka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa 2 orang paling celaka itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uhaimirus Samud. Ya, Uhaimir ini merupakan tasghir dari Ahmar. Pernah enggak belajar isim yang ditasghir? Belum. Nah, belajar nanti. Ya. Seperti Umar kalau ditasghir jadi Umair. Nah, ini. Umair kan? Nah, abangmu si Umar walaupun kecil dari sisi nama. Anak-anak kan Umar kecil kan? Tuh abangan namanya, induknya duluan, itu ditasghir Umair. Ya, itu dalam bahasa Arab begitu. Umar, Umair, bisa ditasghir seperti itu. Ya. Jadi kata beliau pada waktu itu, maukah aku kabarkan kepada kalian berdua orang yang paling celaka? 2 manusia yang paling celaka. Kata beliau yang pertama, Uhaimirus Samud, laki-laki berkulit merah dari kaum Samud. Jadi kaum Samud itu kemungkinan ya berdasarkan hadis ini kulitnya agak kemerah-merahan. Karena Rasul mengatakan Uhaimir itu maksudnya agak kemerah-merahan dari kaum Samud. Seorang laki-laki berkulit kemerah-merahan. Kalau kita lihat itu di bangsa mana itu ada kulit yang kemerah-merahan? Bangsa yang kecelup di pewarna ya. Merah dia. Sama begitu. Ya, jadi itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Uhaimirus Samud. Ya, yang telah menyembelih untanya Nabi Saleh. Itu yang pertama, kata Rasulullah. Dan orang celaka yang kedua kata beliau, alladzi yadribuka ya ala hadhihi, kata Rasulullah. Yang kedua orang yang paling celaka wahai Ali, karena waktu itu beliau khitabnya bicaranya sama Ali. Yang kedua orang yang paling celaka wahai Ali adalah seorang yang memukulmu di sini sambil beliau memegang kepalanya Ali, hatta tabul ya, hatta yabtal hadhihi, sampai darahnya itu membasahi sini sambil pegang jenggotnya.
Nah, itu benar-benar kejadian. Ali bin Abi Thalib meninggalnya begitu. Ya, ditebas pakai pedang di kepalanya, di sini muncrat darah sampai membasahi janggutnya Ali. Siapa yang bunuhnya? Abdurrahman bin Muljam, Masya Allah. Ya, Abdurrahman ibn Muljam, seorang tokoh Khawarij yang memberontak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum meninggalnya Ali, Rasulullah sudah kabarkan dia. Itu gimana coba antum dikabari gimana nanti kejadian meninggalnya antum gitu. Dikabarkan. Yang kedua yang paling celaka adalah seorang yang memukul di sini, dipegang ini. Di kepalamu ini sampai muncrat darahnya ke sini. Ali enggak getar gitu ya. Tapi ya Allah. Begitulah kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan, mukjizat yang Allah Ta'ala tampakkan, tanda-tanda kebesarannya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada hal-hal yang belum terjadi tapi sudah diinformasikan. Begitu ternyata kejadian pada Ali bin Abi Thalib, meninggalnya seperti itu. 3 hari setelahnya meninggal Ali. Kejadian itu di bulan Ramadan. Karena menurut orang Khawarij, berjihad di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Kejadiannya itu 17 Ramadan, kata sebagian riwayat ya para ulama, kejadiannya itu di 17 Ramadan. Datang Abdurrahman bin Muljam itu sambil baca ayat kan gitu ya. Maksudnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Pas pada subuh ketika dia keluar ingin mengimami sholat subuh ya ke masjid, ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya dan ingin sholat subuh. Kan gelap masih kan? Nah, itulah pengecut kan, enggak berani 1 lawan 1. Habis dia kalau berani 1 lawan 1. Tiba-tiba cuf, darah pur. 3 hari setelahnya baru meninggal. Ya. Nah, ini orang paling celaka 2 kata Rasulullah. Maukah aku kabarkan kepada kalian 2 orang paling celaka itu? Yang pertama laki-laki yang menyembelih untanya Nabi SAW. Yang kedua yang menebas bagian ini kata Rasul, kepalamu sampai berdarah ini dan pegang jenggotnya Ali. Baik. Kita lanjut. Nah, itu dia sejarahnya. Ya, pelajari sejarah itu para sahabat, Masya Allah. Di balik itu semua ada ibrah yang sangat besar. Nah, kemudian kata beliau di sini berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Coba jelaskan makna firman Allah Ta'ala, yaitu faqala lahum Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah berkata kepada mereka, naqatallah, ini onta Allah, wa suqiyaha, dan jatah air minumnya. Ya. Maknanya apa? Dari ayat tadi surat Asy-Syams ayat 13 itu, al-makna kata beliau, wallahu a'lam anna Rasulullah salihun alaihi salatu wassalamu hadharu qaumahu faqala lahum ihdharun naqatallah fala tamussuha bisu'in fayakhudhukum adzabun azim. Maknanya adalah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui maknanya, bahwa utusan Allah Rasulullah Saleh alaihi salatu wassalam mengingatkan kaumnya dengan mengatakan hati-hati, jangan coba-coba sentuh-sentuh ya, fala tamussu, yaitu massa yamussu artinya nyentuh. Jangan coba-coba senggol untanya Allah, kan begitu ya kalau bahasa kita ya. Jangan coba-coba senggol ya, senggol awas kamu. Kita kan begitu ya. Bahasa Arab juga gitu. Masyayamusu itu adalah sebuah peringatan, gitu ya. La tamussuha. Jangan coba-coba sentuh ontanya Allah ini bisuin, dengan perbuatan yang buruk. Fayakhudhukum adzabun adzim. Karena kalian nanti akan ditimpa siksaan yang besar. Wahdaru suqiyaha. Demikian juga Nabi Saleh mengingatkan kaumnya tentang jatah minumnya ontanya Allah. Yaitu apa maksudnya suqya di sini? Ai al-ma'u alladhi tashrabu minhu fil yaumil ladzi laha. Yaitu jatah air yang ontanya Allah itu minum di hari itu. Jadi dikasih jatah. Waktu itu ada sumber air. Sehari jatah ontanya Nabi Saleh, kan begitu ya. Besok jatahnya kaumnya Nabi Saleh, kaumnya. Besoknya lagi baru ontanya. Begitu 1 hari 1 hari. Ya, iri mereka ini, alasannya saja iri. Mereka pingin air itu semuanya menjadi miliknya. Akhirnya itu bangkit orang yang paling celaka tadi, disembelih unta Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diuji untuk itu saja.
Itu salah satu ujian untuk mereka, menguji ketaatan mereka. Taib. Dan unta itu kan memang sangat ya unggul di dalam menyimpan air dalam tubuhnya. Ya, dia bisa menyimpan, tidak itu bisa mencapai lebih ratusan liter ya. Kalau dia minum itu kan lama itu disimpan. Makanya dia dikatakan Safinatu Sohra. Sampai dia digelari Safinatu Sohra. Perahunya padang pasir. Ya, karena dia mampu berjalan di padang pasir yang panas tanpa air, itu dia mampu berjalan berhari-hari, sepekan. Enggak minum. Antum tahan. Ya. Makanya belajar sama unta. Disimpan sama dia airnya. Nah, gitu ya, disimpan sama dia airnya. Nah, jadi satu hari jatah untanya Allah, satu hari baru jatahnya kaum Samud. 6. Faqad kana linnaqah yaumun tashrabu minhu minal bi'r. Bagi nakohnya Allah tadi punya jatah satu hari dia minum di sana dari sumur tadi, sumber air. Wa hum yashrabuna al-yaumul akhar. Ya, wa hum yashrabuna al-yaumul akhar. Sementara mereka punya jatah hari berikutnya. Nah, begitu sehari-sehari. Sehari jatah untanya Nabi Saleh, kemudian sehari lagi jatah kaumnya Nabi Saleh, ya, sehari ada bi'r sana, sumber air. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155 dan seterusnya, hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ini onta milik Allah Subhanahu wa taala, ontanya Nabi Saleh, baginya ada jatah minum syirbun, dan bagi kalian ada jatah minum satu hari dengan ukuran yang maklum. Ya, gitu ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Saleh untuk membagi sumber air itu, mata air tadi. Satu hari untuk untanya Allah Subhanahu wa taala dan satu hari untuk kaumnya. Untuk kaum ya Samud. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tamussuha bisu'in. Janganlah kalian menyentuh unta itu dengan keburukan. Fa ya'khudhukum 'adzabu yaumin 'adzim. Karena kalian akan ditimpa siksaan hari yang sangat berat, ya, siksaan berat pada satu hari. Taib. Jadi itu dia makna faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Ya, unta Allah dan air minumnya, jatah minumnya. Nah, berikutnya soal kullul ardillah. Semua permukaan bumi ini milik Allah. Ya. Wa kullun nuqi lillah. Semua unta itu milik Allah, ya kan? Semua bumi ini, apa yang ada di muka bumi ini milik Allah. Sebagaimana semua unta yang ada di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Falimada khassatin naqah bi annaha naqatullah? Tapi kenapa dikhususkan unta ini bahwasanya dia unta Allah? Padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau jawabannya al-idhafah fi qoulihi ta'ala naqatallahi idhafatu tasyrifin linnaqah wa in kanat kullun nuqi lillahi. Jadi penyandaran ya ismullah, nama Allah ini pada unta, pada naqah ini untuk tasyrif, untuk menjadikan unta itu mulia. Seperti yang kita sebutkan di awal. Sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah ini kemuliaan. Ruhullah, ruhnya Allah, ya, naqatullah, baitullah, masjidullah, Abdullah, ya, dan yang lainnya. Itu kemuliaan. Ya, pemuliaan. Walaupun semua ibad, semua hamba ini adalah milik Allah. Sebagaimana semua permukaan bumi ini milik Allah, tapi ada tempat yang khusus disandarkan dengan nama Allah, seperti Baitullah, kan begitu ya, Masjidullah, Masajidullah. Begitu banyak masjid-masjid Allah, tapi ada satu bait yang Allah Ta'ala sandarkan langsung secara khusus, yaitu Ka'bah, ya, Masjidil Haram, Baitullah. Kan itu sering disebut Baitullah. Walaupun semuanya di muka bumi ini masjid itu adalah Baitullah. Ya, seperti hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Berarti buyutullah itu ada banyak, itulah dia masajidullah, tapi Allah khususkan satu untuk pemuliaan. Wadah, jelas? Ya, di sini beliau juga melanjutkan wa kadzalika fal masajidu kulluha lillah.
Demikian juga seluruh masjid-masjid itu milik Allah. Lakin qila 'anil baitil haram, tapi dikatakan kepada Baitul Haram Baitullah, tasyrifan di Baitul Haram, untuk memuliakan Baitul Haram. Wal ardu kulluha lillah, permukaan bumi ini semuanya milik Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Hati-hati ya, bumi ini milik Allah. Ya, ini milik Allah, milik Tuhan katanya. Bumi ini, ya, milik Allah ini. Maka ketika kita mengambilnya, ambillah dengan cara yang Allah Ta'ala bolehkan. Jangan ngerampas tanah, ya. Walaupun sejengkal, maka akan menjadi beban pada hari kiamat sampai 7 lapis ke bawah. 7 lapis ke bawah itu nanti dibebankan kepadanya pada hari kiamat. Baik. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia wariskan bumi ini kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Lakin qala ta'ala, tapi Allah Ta'ala mengatakan wa annal masajida lillah, sungguh masjid-masjid ini milik Allah. Tasyrifan lil masajid, ta'ziman li sya'niha, ini untuk memuliakan masjid-masjid dan mengagungkannya. Wadih, jelas? Jelas ya? Yaitu idhofah li tasyrif, penyandaran kalimat untuk memuliakan. Baik, berikutnya. Nah, ini penting juga bagi kita untuk ibrah. Kata beliau, idhar takaba syakhsun ma'siyatan, jika ada satu manusia, satu orang, ya, berbuat kemaksiatan, fa'aqarrahu qaumuhu, kemudian kaumnya orang tadi membiarkannya. Nah, ini dia. Jika ada seorang dari satu kaum berbuat kemaksiatan, seluruh kaumnya mendiamkannya, nusiba ilaihimul fi'lu, maka perbuatan maksiat tadi tidak hanya dinisbahkan kepada si pelaku satu orang, tapi kepada keseluruhan kaum. Nah, ini gak enaknya kalau diem. Setan bisu kan begitu ya istilahnya. Syaitan akhras. Ya. Apabila seorang melakukan kemaksiatan, kaumnya membiarkannya, maka perbuatan maksiat satu orang tadi disandarkan, dinisbatkan kepada mereka semua. Wa halla bihimul iqab, dan halal iqab, hukuman, siksaan itu halal bagi mereka semua, bukan satu orang saja. Udhkur ma yadullu ala dzalik, coba jelaskan atau coba sebutkan mana dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, itu pertanyaan beliau. Tunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa ketika ada sebagian kecil atau bahkan satu orang berbuat maksiat, tapi kaumnya orang yang mengetahui kemaksiatan itu mendiamkannya, membiarkannya, maka siksaan akan menimpa semua. Mana dalilnya? Kok Anda bisa berkata demikian? Mana dalilnya? Kan tidak boleh berkata tentang perkara yang gaib tanpa dalil, perkara yang rahasia Allah tanpa dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak akan bisa berbicara tentang hal itu. Ya, maka beliau tanya di sini, udhkur ma yadullu ala dzalik. Al-jawab, kata beliau, minal adillah ala dzalik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fakadzabuhu fa'aqaruha, itu dalilnya. Dalilnya dalam surat Asy-Syams itu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Perhatikan, kadzabuhu. Ya, mereka mendustainya. Hu-nya itu siapa yang dimaksud? Nya itu siapa yang dimaksud? Mereka mendustainya. Siapa yang dimaksud? Hu itu, nya itu. Siapa? Siapa? Ya, itu kan. Siapa? Siapa Nabi? Nabi Saleh. Kadzabu, ya. Fa'ilnya di fi'il kadzaba, ini kan fi'il ya, kadzaba, kadzabu. Fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak? Fa'il atau fa'il ya? Pelaku yang mendustai Nabi Saleh tadi itu satu orang, dua atau banyak? Hah? Siapa tahu? Apa ya, Sir? Jamak. Mana dia tanda jamaknya?
Iya, waw jamaah itu loh, fakadzabu, ada waw itu. Nah, itu namanya waw menunjukkan pelaku dari kadzaba itu banyak gitu. Ya, dalam ilmunya. Baik. Kemudian kita beralih fa'aqaruha. Aqaruha ya ini maknanya dzabahuha, nyembelih. Aqaruha, hanya ini objek atau maf'ulun bi kembali ke mana? Nah, qatallah sant, masyaallah ya. Mereka menyembelih unta Allah, kan mereka di sini. Fi'il aqara ini pelakunya, fa'ilnya mufrad, musanna atau jamak? Hah? Jamak sama kan gitu ya. Jamak. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka menyembelihnya. Padahal yang nyembelih berapa orang? Yang nyembelih berapa orang? Satu. Kata Rasulullah tadi dalam hadisnya, rajulun arimun, ya, munihun, rajul satu aja. Ketika Allah taala mengungkapkan dalam ayatnya tentang menyembelih, mendustai soleh dan menyembelih ontanya soleh, Allah taala sebutkan dalam bentuk jamak semua. Semua dianggap pelakunya karena semuanya setuju, semua mendiamkan, enggak ada yang mengingkari, dianggap sama oleh Allah taala. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustai saleh dan mereka yang telah menyembelih untanya soleh, padahal pelaku penyembelihan hanya satu orang saja yang bangkit. Sudah ujungan gitu kan, aku sini sudah, enak aja deh, biar jatah air sama kita semua. Saya aja yang maju sudah. Kalau nggak ada yang berani kan, nggak ada yang berani, gitu ya. Istilah kita apa di sini? Ujungan gitu ya. Biar kelihatan dia hebat. Udah aku aja sini, aku maju. Nggak ada yang berani nyembelihnya, nggak ada yang berani. Dah aku aja yang nyembelih. Gara-gara satu orang ini semuanya kena, ya semuanya kena. Taib. Itu dalilnya. Ini satu dalilnya kata beliau. Jika ditanya mana dalilnya, ini dia. Ya, dalam surah Asy-Syams ini, fakadzabuhu. Maka ingat-ingat itu, ketika idzin ba'atha ashqa ini kan satu. Ya, yang paling celaka. Dia dari sisi adat, dari sisi jumlah dia satu itu ashqa. Seperti atqa gitu ya. Ajmalu. Nah. Ashqa itu satu. Kalau dua, siapa yang bisa membuatnya musanna? Siapa yang bisa dibuat musanna? Kalau dua apa ya, Sir? Ashqayan. Ya Allah. Kalau jamak, orang-orang celaka, paling celaka, paling celaka, banyak orangnya. Salah. Yang bisa. Mana Rafi? Kalau banyak, ashqa dijamakkan. Ashqauna gitu ya. Maksudnya kumpulan orang-orang yang paling celaka gitu dia. A'launa, orang-orang tinggi. A'la itu kan tinggi. Ya, tapi kalau banyak a'launa gitu sama ashqauna. Ada orang-orang paling bertakwa banyak gitu kumpul ya. Atqa berarti atqauna gitu bahasa Arabnya ya. Kan tahu dikit-dikit. Baik. Ya, maka kata beliau di sini fanusibal aqru ilaihim jami'an. Ya, perbuatan al-aqru menyembelih itu dinisbatkan kepada mereka semua, ma'anna alladzi aqraha wahidun, padahal yang menyembelih cuma satu kata Syekh di sini. Lakin lamma aqarruhu ala fi'lih, akan tetapi ketika mereka membiarkannya melakukan perbuatan itu, walam yamna'uhu minhu, mereka tidak mau mencegah si Uhaimir Samud tadi gitu ya, mereka enggak mau mencegah satu orang tadi, kanu musyarikina lahu fil fi'li, maka mereka semua dinyatakan sebagai orang yang ikut serta dalam perbuatan itu. Wa nusibal aqru ilaihim jami'an, sehingga perbuatan menyembelih itu dinisbatkan semua kepada mereka. Baik, ini satu dalil. Dalil yang lainnya kata Syekh di sini, wa minal adillati aidan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa apabila satu kemungkaran itu dilakukan oleh satu orang akan menimpa yang lainnya, dalilnya adalah dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja secara khusus di antara kalian. Hati-hati. Ya,
Jadi nggak ada ceritanya bahwasanya ketika Allah Ta'ala sudah tetapkan untuk menimpakan siksaan kepada satu kaum, kemudian yang pelaku-pelakunya saja yang kena. Nggak bisa, nggak ada, rata semua sama. Maka takutlah kalian, hati-hatilah kalian. Ya, hati-hatilah. Baik. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian dari dalil hadis, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'u fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melalaikan, ya, yang waqi' maksudnya menyembunyikan, membiarkan hukumnya tidak ditegakkan. Kamatsali qaumin, semisal satu kaum yang berada di atas satu kapal. Pernah dengar cerita hadis ini ya? Rasulullah memberikan perumpamaan, ada satu kaum berada dalam satu kapal berlayar di lautan, ya. Orang yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah ini ketika mau minum, dia kan harus ke atas ngambil air. Ya kan? Ambil air laut gitu, butuh air. Dia harus ke atas ngelewati orang-orang di atas. Nah, kata yang di bawah, sekiranya kita bolongin saja dari bawah, pastinya lebih mudah. Kan begitu? Pastinya lebih mudah, sehingga kita nggak repot-repot naik ke atas, harus ngelewatin orang-orang di atas. Nah, begitulah perumpamaan. Ketika orang-orang di atas membiarkan perbuatan orang-orang di bawah tadi, bocorin kapal, memang lebih enak kan gitu ya, pos, gitu ya. Dapat air kan gampang kan begitu. Ketika orang yang di atas kapal itu membiarkan perbuatan orang yang di bawah, maka apakah yang tenggelam orang yang di bawah saja? Ketika kapal itu tenggelam, menenggelamkan orang yang di bawah saja? Enggak, semuanya tenggelam gara-gara perbuatan orang di bawah. Sekiranya orang yang di atas tidak menegur, tidak mencegah orang yang di bawah, maka semua akan binasa. Itulah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala kita berada dalam satu kaum, dalam satu tempat, dalam satu wilayah, kita menyaksikan dan melihat Allah Ta'ala bukakan, ya, kita terlihat atau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita dan kita diamkan, maka kita dianggap sama seperti dia. Itu minimalnya, kita dianggap sama seperti dia, kita diamkan aja. Ya, kecuali kita sudah mengingkari tapi dia tetap ngotot, kan begitu ya, tetap dia berbuat kemungkaran itu, ya sudah. Mau gimana lagi? Yang penting kita sudah mengingkari. Setidaknya atau minimalnya itu dulu. Ya. Tapi kalau kemungkaran itu sudah sangat besar, maka hati-hati, ini siksaan, azab Allah itu kita enggak tahu tiba-tiba ya kena. Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dengan fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah musibah yang tidak menimpa orang zalim saja. Ya, ini salah satu dalilnya perumpamaan. Atau kalau antum pernah mendengar cerita pasukan gajah yang ingin merubuhkan Ka'bah. Pernah dengar hadis ini kan? Yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala mereka berada di sebuah baida. Baida itu sebuah tanah yang datar, yang luas. Pasukan gajah itu, maka Allah Ta'ala benamkan mereka ke dalam, tenggelam di telan bumi. Dari awal sampai akhir, orang-orang sipilnya juga ikut tenggelam. Ikut tenggelam. Maka Aisyah waktu itu tanya, ya Rasulullah, kan di antara mereka ada orang-orang aswak. Orang aswak itu bukan termasuk pasukan gajah itu. Cuma orang-orang sekitar saja, cuma menyaksikan saja. Ya, maka kata Rasulullah, begitulah ketika Allah sudah menimpakan siksanya rata semua, tidak peduli siapapun. Siapa saja yang ada di situ diratakan semuanya. Ya. Walaupun nanti ketika dibangkitkan, setiap orang dibangkitkan sesuai dengan ya niatnya ke situ apa, keadaannya apa. Apakah mendukung orang yang berbuat jahat tadi atau sekedar lewat atau menyaksikan. Nah, itu. Jadi jangan kemungkaran itu disaksikan. Ya, tapi diingkari. Jika tidak, maka akan dihukumi sama. Baik. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya orang-orang apabila mereka melihat seorang yang zalim berbuat kezaliman dan mereka tidak mengambil tangannya, maksudnya tidak
mencegah tangan seorang yang zalim tadi, maka Allah Ta'ala akan meratakan siksanya untuk semua. Begitulah ya, ketika pelaku kejahatan itu dibiarkan, tidak diingkari. Itu yang kita takut. Walaupun ya tidak semua kemungkaran itu langsung Allah tampakkan siksa, gitu ya, musibah. Tapi setidaknya jangan sampai kita termasuk orang yang digolongkan kepada mereka karena kita mendiamkannya. Ya, karena kita mendiamkannya. Baik, sekurang-kurangnya kita mengingatkannya, ya, menegurnya, mengingkari kemungkaran itu, sampaikan kepadanya bahwasanya ini kemungkaran, tinggalkan. Ya, nasihat, tinggalkan perbuatan ini kemungkaran. Dia menolak, ya sudah, terserah dia. Dia menerima, alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala memberikan hidayah dalam hatinya melalui kita, ya, karena tidak setiap apa yang kita sampaikan kita pastikan diterima, enggak. Kadang diterima, kadang tidak, kadang ditolak. Ya, kalau dia menolak, ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan dan membuktikan kepada Rabb kita, saya sudah melakukan ingkarul munkar. Terakhir kata beliau di sini, waddih makna qaulihi ta'ala, terangkan makna firman Allah Ta'ala, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut dengan akibatnya. Apa makna ayat ini? Jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir, ala annal murada, menjelaskan bahwa makna yang dimaksud dengan wala yakhafu uqbaha, anallaha subhanahu wa ta'ala la yakhafu akibatal ladzi sana'ahu biqabilati samuda min inzalihil azab alaihim. Jadi mayoritas para ulama memaknai bahwasanya yang dimaksud di sini, ya, wala yakhafu, maksudnya Allah. Allah tidak pernah merasa takut dan khawatir akibat dari keputusannya, ya, yang memutuskan kaum Samud untuk dihancurkan, diluluh lantakkan. Allah enggak takut. Beda kalau kita kan. Kalau kita kan khawatir juga. Khawatir kita, udah hancurkan saja misalnya. Tapi takut juga nanti kalau begini, kalau begitu, nah itu kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak demikian. Nah itu yang dimaksud. Ya, dan ini merupakan tafsiran dari jumhur para ahli tafsir. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak takut dengan akibat yang telah dia putuskan terhadap kabilah Samud dengan menurunkan azab kepada mereka. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, wa minal ulama'i man qala, sebagian ulama yang lain mengatakan, innal murada anna Salihan alaihi salam la yakhafu min ahadin akibata ma ahallahu Allahu bi Samuda. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang tidak takut ini, yang tidak merasa khawatir adalah Nabi Saleh. Dia tidak merasa takut kepada seorang pun akibat dari apa yang telah Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Samud. Ya. Wal qaulus salis, pendapat yang ketiga mengatakan anna ashqa Samud wa huwa alladhi aqara an-naqata aqaraha wa huwa la yakhshallaha wa la yakhafu al-uqubata min qatliha. Ada pula yang mengatakan bahwasanya makna wala yakhafu uqbaha adalah tadi rajulun tadi yang telah menyembelih untanya Nabi Saleh, ya. Dia tidak merasa takut ataupun nekat, kelewatan nekat. Ya, kan ada orang nekat begitu kan? Nekat betul. Dia merasa enggak takut, saya enggak takut sama ukubah, sama hukuman Allah.